Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Nur Hapsari, nomor referensi 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kependudukan. Tujuannya adalah kita diharapkan mampu mengidentifikasi dinamika, sumber data, dan mobilitas sosial. 1. Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah, dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, perpindahan. 1. Kelahiran. Bertambahnya jumlah penduduk suatu daerah, salah satunya karena adanya kelahiran pada daerah tersebut. Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kelahiran, baik yang pro maupun yang kontra, adalah sebagai berikut. A. Penunjang kelahiran pronatalitas. Menikah muda, pandangan masyarakat tentang anak mental segi, anak menjadi mengharapkan orang tua sebagai pencari nafkah, anak merupakan penerus status sosial, dan anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki. B. Penghambat kelahiran. Pelaksanaan program KB, penundaan usia perkawinan, semakin banyak wanita karir. 2. Kematian mortalitas. Terdapat dua kategori dalam menentukan tingkat kematian, yaitu tingkat kematian kasar dan khusus. Tingkat kematian khusus dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, pekerjaan. A. Penunjang kematian pronatalitas. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang belum memadai, keadaan gizi penduduk yang rendah. Penghambat kematian. Meningkatnya kesadaran penduduk pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, meningkatnya keadaan gizi penduduk. 3. Migrasi penduduk. Merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. 2. Sumber data kependudukan. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografis serta ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu. Tujuan sensus mengetahui perubahan penduduk, mengetahui jumlah sebaran, dan sebagai sumber data perencanaan dan penentuan. Jenis sensus berdasarkan tempat tinggal. De facto, cara menghitung jumlah penduduk pada warga yang ditemukan perencanaan. De jure, melakukan perhitungan berdasarkan metode pengisiannya. Metode canvasser, petugas mendatangi penduduk. Metode Husserl-Down, pengisian daftar pertanyaan. D. Keunggulan dan kelemahan sensus. Keunggulan sensus de jure, jumlah penduduk yang tercatat tidak harus bersamaan waktu. Kelemahan, penduduk tidak memiliki KTP. Keunggulan sensus de facto, jumlah penduduk yang tercatat dilakukan serempak yang diperoleh digunakan untuk kepentingan perencanaan. Kelemahan, kemungkinan pencatatan 2 kali atau lebih. Survei penduduk, salah satu metode pengumpulan penduduk dalam peristiwa demograf atau ekonomi. Susena Supas. Jenis survei penduduk, survei bertahap tunggal, ganda, dan bertipe kombinasi. C. Registrasi penduduk, kumpulan berbagai keterangan dari kejadian penting yang dialami manusia, perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan lain-lain. 3. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. Jenis mobilitas penduduk, mobilitas vertikal, semua gerakan penduduk dalam usaha perubahan status sosial. Perubahan horizontal, semua gerakan penduduk yang melintas batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu. Mobilitas permanen, perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. B. Mobilitas non-permanen, gerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dan tidak ada niatan menetap. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.